selamat datang di channel Well Education, membangun kekayaan dengan pengetahuan. Lu kerja keras, bangun pagi, pulang malam, keringetan tiap hari demi gaji bulanan yang kadang gak cukup buat hidup seminggu. Tapi pas gajian, uangnya malah kepotong. Katanya buat negara, tapi negara itu siapa? Pemerintah, penjabat, atau sistem yang gak pernah nanya kondisi lu, tapi selalu minta bagian. Coba pikir deh, lu beli makan, kena pajak, lu beli pulsa, kena pajak, lu isi bensin, pajak, beli kopi di minimarket, pajak, bayar SPP, kadang pajak juga nempel. Lah ini hidup atau sistem pungutan liar yang disahkan undang-undang. Lu hidup di negara demokrasi, katanya, tapi pilihan lu selalu sama. Bayar atau didenda, potong atau dilaporin, rela dan atau dipaksa. Masalahnya bukan soal bayar, tapi soal kemana uang itu pergi. Katanya buat pembangunan, tapi kita tetap bayar tol. Katanya buat pendidikan, tapi lu masih beli LKS tiap semester. Katanya buat kesehatan, tapi nunggu BPJS kayak nunggu jodoh, lama dan gak pasti. Pernah gak sih lu ngerasa negara lebih mirip perusahaan? Itu untung dari rakyat. Tapi tunggu dulu, kenapa sistem kayak gini bisa ada? Siapa yang pertama kali bilang, kita pungut aja sebagian dari hasil kerja orang lain biar negara jalan? Siapa pencetus pertama pajak? Dari mana asal usulnya? Dan kenapa semua negara di dunia ngelakuin hal yang sama? Ngambil sebagian dari lu tanpa tawar-menawar. Apa awalnya pajak itu solusi? Atau justru trik kekuasaan buat ngatur hidup rakyat pelan-pelan? Kalau lu ngerasa ada yang gak beres, kalau selama ini lu bayar pajak tapi tetap kerasa hidup lu makin dicekik, maka lu wajib tonton video ini sampai habis. Karena di channel ini, kita gak cuma ikut arus, kita lawan ketidaktahuan. Kita telusuri asal-usul sistem yang ngatur hidup lu sejak lahir sampai mati. Subscribe sekarang karena pengetahuan adalah senjata. Dan hari ini kita bedah sejarah pajak dari zaman batu sampai zaman sekarang. Disclaimer, video ini dibuat untuk edukasi dan refleksi tentang sejarah pajak, bukan ajakan untuk menghindari kewajiban perpajakan. Setiap warga negara wajib mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku. Bagian yang pertama, apa itu pajak? Jadi, apa itu pajak? Definisi formalnya, pajak adalah iuran wajib yang dibayarkan rakyat kepada negara dan sifatnya tidak mendapatkan imbalan langsung. Artinya, lu bayar, tapi lu gak bisa langsung bilang, gua udah bayar pajak, tolong antar anak gua ke sekolah gratis. Gak bisa. Lu bayar, terus ya udah, negara yang atur mau diapain uang itu. Pajak tuh kayak lu beli tiket konser, tapi panggungnya gelap, gak ada artisnya, tapi penjaga bilang, sabar, ini penting buat pembangunan. Atau lebih parah, kayak lu langganan streaming tiap bulan, tapi kontennya muter mulu. Lu udah bayar pajak buat jalan, tapi pas lewat tetap kena tarif tol. Itu bukan bayar 2 kali, itu kayak beli rumah, tapi disuruh bayar sewa juga. Dan lu tahu yang paling nyesek, negara itu kayak perusahaan, tapi lu tuh pelanggan yang gak bisa komplain, gak bisa refund. Dan lu tetap dipaksa bayar tiap bulan. Bayangin, lu udah bayar pajak penghasilan, tapi disuruh bayar BPJS sendiri, anak sekolah bayar SPP, jalan bayar tol. Lu kerja banting tulang, tapi uang lu disedot terus. Kadang yang paling tajam ngerasain perihnya pajak adalah rakyat kecil. Lu bayar, tapi lu gak ngerti kemana uang lu pergi. Dan kalau lu gak ngerti, negara bisa ngatur seenaknya. Bisa ke jalan tol yang gak pernah lu lewati. Lu patuh, tapi lu gak ngerti. Dan justru itu yang bikin sistem pajak makin gak adil. Jadi sebelum kita ngomongin soal pajak zaman sekarang, kita harus paham dulu asal-muasalnya. Siapa yang pertama kali bikin sistem ini, dan apa motifnya? Sistem pajak bisa terasa seperti pemerasan jika transparansi minim. So, kita lanjut ke segmen berikutnya. Sejarah pajak dari zaman purba. Lu pikir pajak itu ide baru? Enggak bro.
Catatan pertama pajak udah ada sejak 2500 tahun sebelum Masehi di Mesir kuno. Waktu itu, rakyat disuruh setor pajak dalam bentuk hasil panen. Gandum, buah, ternak, semuanya dihitung. Lu bayangin, lu yang nanam, lu yang siram, lu yang panen, tapi pas panen, tentara Fir'aun datang bawa timbangan dan bilang, cukupin buat keluarga lu, sisanya buat negara. Dan uang itu dipakai buat bangun piramida, kuil megah, dan gaji birokrat kerajaan. Petani yang kerja dari subuh sampai gelap, tapi yang ngelus-ngelus patung emas malah duduk manis di istana. Jadi, sejak ribuan tahun yang lalu, pola itu udah ada. Yang kerja keras itu rakyat, yang hidup enak malah penguasa. Gak cuma Mesir, di Babilonia, zaman Hammurabi, sistem pajak lebih maju lagi. Hammurabi bikin hukum tertulis tentang pajak, lengkap, rinci, dan dicetak di batu. Pemerintah zaman dulu gak main-main, bahkan sebelum ada kertas, pajak udah ditulis di batu. Biar lu gak bisa pura-pura lupa. Dan ini jadi salah satu kode hukum tertua di dunia. Artinya, bahkan sebelum ada konsep demokrasi, sebelum ada listrik, sebelum manusia kenal internet, pajak udah eksis. Pajak udah ada sebelum kita bisa baca. Tapi sampai sekarang, banyak yang gak ngerti cara kerjanya. Zaman Romawi, pajak untuk perang dan kekuasaan. Lu kira uang pajak lu dipakai buat bangun negeri. Di zaman Romawi, pajak rakyat dipakai buat nambah pasukan, buat nambah kesejahteraan. Kekaisaran Romawi, pajak jadi darah yang menghidupi Mesir, perang terbesar dalam sejarah kuno. Bangsa Romawi bukan cuma jago strategi militer, tapi juga jago narik pajak dari wilayah jajahan. Mereka punya mesin yang brutal dan efisien, dan tujuannya jelas, ekspansi dan dominasi. Pajak dikumpulkan dari segala sisi. Ada pajak tanah, lu punya tanah, bayar. Pajak garam, lu butuh buat makan, bayar. Pajak pintu dan jendela, makin banyak jendela di rumah lu, makin gede tagihannya. Pajak impor, barang dari luar. Pajak warisan, pajak budak, bahkan pajak buat jadi warga negara. Semua pemasukan ini masuk ke kas negara, tapi bukan buat rakyat. Pajak dipakai buat bayar tentara, bangun jalan buat pergerakan militer, beli senjata dan kapal perang. Jadi, sejak ribuan tahun lalu, uang rakyat dipakai bukan buat rakyat, tapi buat ambisi penguasa. Lu kerja, mereka perang. Lu bayar, mereka pesta. Lucunya, waktu Romawi kalah perang, bukan nurunin gaya hidup. Mereka malah naikin pajak rakyat, disuruh nombokin demi membalas harga diri bangsa. Kedengarannya familiar, dan kalau lu pikir ini semua udah ketinggalan zaman, faktanya banyak negara modern yang masih ngelakuin hal yang sama. Pungut pajak buat pertahanan nasional, tapi berakhir dengan bom jatuh di luar negeri, bukan air bersih di kampung yang lu tinggalin. Pajak di tangan penguasa bisa jadi alat pembangunan, tapi kalau salah urus bisa jadi alat penindasan. Dan sejarah Romawi udah buktiin, kekuasaan tanpa batas selalu dibiayai dari kantong rakyat. Sejarah Romawi membuktikan pajak bisa jadi alat represi, dan apakah kita belajar dari itu? Pajak zaman Islam dan dinasti lebih adil. Ada 3 sistem utama yang terkenal. Yang pertama adalah zakat. Dipungut dari muslim, sifatnya wajib, tapi langsung dikembalikan ke rakyat yang membutuhkan, fakir miskin, yatim piatu, orang yang terlilit hutang. Sikyah dipungut dari non-muslim yang hidup di wilayah Islam, tapi jangan salah, sebagai gantinya mereka dapat dibebaskan dari wajib militer dan dijamin pelindungannya oleh negara. Kharaj, pajak tanah, tapi penghitungannya jelas, detail, dan gak asal narik. Petani kecil gak ditekan, dan ada batas toleransi kalau gagal panen. Bahkan dalam satu momen bersejarah, Khalifah Umar bin Khattab pernah berhenti memungut pajak lebih karena rakyatnya belum sejahtera. Kalau zaman sekarang,
pakai prinsip Umar, mungkin 50% tagihan pajak kita harusnya batal. Karena kita belum sejahtera, tapi tetap ditarik. Bahkan ditarik diam-diam, lewat harga, lewat platform, lewat potongan digital. Dan anehnya, kita diem aja. Ada cerita juga, saat wilayah Irak baru dikuasai Umar, nyuruh sahabatnya, Amr bin As, buat keliling dan data tanah. Bukan buat langsung narik pajak, tapi buat tahu kemampuan produksi tiap lahan. Biar adil, biar gak ngasal. Dan tahu nggak, waktu salah satu gubernur menaikkan pajak demi mengejar target, Umar langsung cabut jabatan itu karena dalam Islam, pajak bukan buat memenuhi ambisi negara, tapi memenuhi hak rakyat. Masih yakin sistem pajak hari ini mirip keadilan? Dulu pajak ditarik setelah rakyat kenyang. Sekarang rakyat belum makan, udah dipotong. Kakek nenek lu dulu bayar pajak bukan pakai uang, tapi pakai darah, peluh, dan air mata. Bukan buat bangun jalan, tapi buat bangun kekayaan Ratu Belanda. Rakyat Indonesia waktu itu menderita parah. Di satu sisi, mereka disuruh tanam kopi buat Belanda, tapi anak-anak mereka mati kelaparan karena gak bisa nanam beras. Ini bukan cerita dongeng, ini fakta sejarah. Dan kalau ada yang gak nurut, kalau petani nolak, hukumnya brutal. Dari cambuk, penyiksaan, sampai dihukum mati. Dan ironisnya, sistem ini katanya buat ekonomi malah rusak tatanan masyarakat lokal. Desa-desa dijadikan mesin produksi, bukan tempat tinggal manusia. Nah sekarang, lu ngeluh pajak, tapi coba pikirin. Dulu keluarga kita disuruh bayar pajak dengan hidup mereka sendiri. Kita protes karena sistem rumit. Mereka dulu protes, jawabannya peluru. Masa itu menjadi bukti bahwa pajak bisa berubah fungsi. Dari kewajiban jadi pemerasan, dari instrumen negara jadi alat penjajahan. Dan sejarah ini penting, karena kalau kita lupa, kita bisa jadi korban yang sama. Cuman beda zaman. Dulu orang dagang, ya di pasar, jualan langsung, uang tunai, pajaknya jelas, ada toko, ada barang, dan omset. Sekarang, semuanya pindah ke layar. Shopee, Tokopedia, TikTok Shop, Instagram, bahkan siaran live jualan. Dan negara gak mau cuma nonton. Pajak digital mulai muncul satu persatu. Semua aplikasi-aplikasi kena pajak digital. Jualan jasa digital seperti edit video, desain, bahkan jualan buku ikut masuk radar. Bahkan konten creator yang baru mulai dapat endorse pun sekarang mulai dibidik. Dulu yang ambil jatah cuma admin toko. Sekarang negara pun ikut minta bagian, bahkan sebelum lu sempet hitung laba. Selamat datang di era baru. Bikin konten, viral, dapet cuan, negara minta jatah, dan jatahnya dipotong di depan sebelum lu sempet narik nafas. Setiap tahun, rakyat patuh, gaji dipotong, transaksi dipungut, dagang dibebani. Tapi di saat yang sama, rasa kesal makin dalam. Bukan karena kita pelit, bukan karena kita gak ngerti negara butuh uang, tapi karena satu kata, kepercayaan. Rakyat itu bukan gak mau bayar, rakyat itu gak mau dibohongi. Kalau uang yang kita serahkan jelas kemana arahnya, kalau jalan di depan rumah gak bolong-bolong, kalau sekolah negeri gak minta uang bangunan, kalau antri di puskesmas gak kayak nunggu undian, kalau proyek infrastruktur gak bocor ke kantong oknum, maka orang-orang akan rela bayar pajak, bahkan tanpa diminta. Yang bikin geram bukan bayar pajaknya, yang bikin geram itu ketika yang tajir melegang bebas, tapi yang kecil ditagih sampai tuntas. Pamer flexing, sedangkan buruh dipalak PPh. Ketika transparansi jadi sekedar kata indah di PowerPoint. Negara yang sehat butuh pajak, itu benar. Tapi rakyat yang waras juga butuh bukti, bukan janji. Pajak itu kayak cinta. Orang rela ngasih asal gak disia-siain. Tapi kalau lu dicintai malah selingkuh sama korupsi, wajar kalau lu milih diam-diam nyari jalan kabur. Oke, gini ya. Pajak itu pada dasarnya adalah sistem berbagi tanggung jawab. Kalau lu untung, lu bantu yang belum beruntung. Kalau lu mampu, lu dorong yang masih jatuh buat bisa bangkit. Itu konsep idealnya. Dan secara teori itu adil.
Pajak itu adil. Masalahnya bukan sistemnya, tapi di siapa yang kena dan siapa yang bisa ngeles. Lu jualan online di marketplace, PPh 0,5 langsung dipotong dari omset lu, bukan dari laba. Ya, dari omset. Belum dipotong modal, belum dipotong ongkir. Bayar dulu, mikir untung belakangan. Sementara lu mungkin masih tinggal di kontrakan sempit, kerja di kamar, dan ngatur semuanya sendirian. Pernah lihat berita warung kopi yang disegel karena nggak punya izin, tapi tower megah tanpa papan NPWP tetap berdiri gagah, atau perusahaan tambang yang bikin rusak lingkungan tapi ngasih kontribusi pajak lebih kecil dari UMKM yang jualan sambal botolan. Itu bukan dongeng, itu kenyataan. Dan itu bukan soal nominal, tapi soal rasa keadilan. Dan lu tahu, Indonesia termasuk negara dengan tingkat kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan yang rendah. Kenapa? Karena rakyat ngerasa gak diperlakukan adil. Yang gede bisa main mata, yang kecil jadi sasaran. Kita bukan anti pajak, kita paham negara butuh pajak buat hidup, tapi kita juga butuh perlakuan yang setara. Jangan rakyat disuruh patuh total, tapi yang di atas hidup bebas total. Jangan rakyat diajarin taat, tapi elitnya terus-terusan licik kayak belut. Kalau perlakuannya ini gak dibenerin, kalau negara cuma tajam ke bawah dan tumpul ke atas, jangan salahin kalau generasi muda mulai apatis. Lu tahu nggak? Transparansi itu udah kata sakti. Semua penjabat senang nyebutnya, semua presentasi pemerintah pasti ada slide-nya. Tapi masalahnya, transparansi itu bukan estetika, bukan infografis lucu, bukan bahan konten di Twitter. Transparansi itu soal siapa dapat apa, duit dari rakyat itu dipakai buat apa, dan siapa yang bertanggung jawab kalau ada yang ngaco. Karena gini ya, bayar pajak itu bukan sekedar kewajiban, itu bentuk kepercayaan. Dan setiap rupiah yang lu setor, lu punya hak buat tahu, ini duit gue kemana. Sayangnya, begitu duit udah masuk kas negara, urusannya jadi abu-abu. Ada APBN, ada RAPBN, dan nota keuangan negara. Tapi bahasa dan formatnya gak manusiawi. Kayak sengaja dibikin ribet supaya rakyat awam gak ngerti. Pajak itu bukan hal baru. Pajak itu udah ada bahkan sebelum negara lahir. Dari zaman Fir'aun, raja-raja, kaisar Romawi, samurai Jepang, sampai negara modern hari ini, semuanya pakai satu alat yang sama, menarik dari rakyat. Tapi yang harus lu pahami, pajak itu alat, bukan tujuan. Dan setiap alat tergantung siapa yang megang. Kalau yang megang pemimpin jujur, adil, transparan, pajak bisa jadi bahan bakar kemajuan. Tapi kalau yang megang rakus, korup, licik, pajak cuma jadi alat teras, alat tambal sulam, alat tutup borok. Pajak bisa ngebangun rumah sakit, tapi bisa juga ngebayarin pesta elit di gedung rapat. Pajak bisa ngasih pendidikan gratis, tapi bisa juga ngasih tunjangan buat orang yang gak pernah mikirin rakyat. Dan jangan lupa untuk subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.